media sosial Facebook sempat dihebohkan dengan tulisan yang dibuat oleh Asa Firda Inayah, pemilik akun Afi Nihaya Faradisa. Perempuan yang baru saja lulus dari bangku SMA ini berani menyuarakan pesan keberagaman. Nah, di Hari Raya Idul Fitri ini, pesan apa lagi yang ingin disampaikan Afi untuk menciptakan Indonesia lebih baik di tengah keberagaman? Saya Kika Madona, saat ini berada di depan rumah Afi. Saya akan ajak Anda untuk berkenalan dengan Afi dan juga keluarganya lebih dekat lagi. Halo Afi, Assalamualaikum. Halo, Apa kabar? baik. Alhamdulillah, nyampe juga ke Banyuwangi akhirnya. Iya, Afi lagi sibuk ngapain nih sekarang? lagi ngetik-ngetik sih. Bikin apa? Bikin tulisan, kayak tulisan yang dulu. Oke, kali ini temanya apa mungkin? Temanya tentang diri saya. Oh, Jadi mau ngedit naskah buku juga. jadi Afi sekarang lagi concern untuk bikin buku nih ceritanya. Iya, Oke, ya lagi ada beberapa buku juga nih di sini. Iya. Ini buku apa aja nih Afi? Boleh diceritain mungkin ya? Ini buku yang sedang saya baca. Ini biografinya Nabi Muhammad yang ditulis oleh Martin Lings. Mhm. Ini buku bestseller sih. Saya lagi baca buku ini, terus buku ini buku favorit dua-duanya. Kenapa suka sama buku ini coba? Karena buku ini bukunya bagus dan ditulis oleh penulis favorit saya, Pak Gobin. Gobin Vasudev. Oke. Apa sih ini ceritanya? Ini ceritanya tentang kisah-kisah pendek yang inspiratif yang jumlahnya 99. 99 kisah. Iya. Yang paling menyentuh dari sekian banyak cerita ini yang apa? Oh iya, tentang kesadaran pelajaran handphone yang hilang. Oh, itu kan juga sama kayak Afi beberapa waktu lalu ya? Iya, hampir sama sih. Ini pelajaran handphone yang hilang ada di beberapa. Kenapa ada di- memangnya kalau yang pelajaran dari handphone yang hilang itu? Nah, Pak Gobin kan ini sebenarnya kisah nyata. Pak Gobin kan pernah kehilangan handphonenya, habis itu menuliskan 8 pelajaran 10 pelajaran dari handphone yang hilang tersebut. Salah satunya yakni handphone yang hilang itu menyuruh kita untuk lebih mengikhlaskan lagi segala sesuatu karena pada dasarnya kita tidak memiliki segalanya kan. Lalu datang handphone, kita merasa memiliki handphone itu, kemudian handphonenya hilang, ya udah kita jadi sedih. Habis itu kita dituntut untuk lebih berinteraksi di dunia nyata dengan hilangnya handphone tadi. Oh, artinya itu juga memberikan makna juga karena bukan cuma sekadar handphone Iya, kayaknya ya, dari iya. segi segala macam aspek kehidupan juga mungkin kita lebih harus siap gitu kali ya Iya. dalam menghadapi kemungkinan Benar. terburuk. Bentar lagi kan Hari Raya Idul Fitri. Iya. Kalau Afi sendiri ada persiapan khusus nggak untuk Hari Raya Lebih ke Idul Fitri? persiapan batin sih, lebih ke Oke. persiapan mental. Oh, saya ini akan menyambut hari kemenangan. Mental yang seperti apa yang dipersiapkan Afi? Eh, namanya juga hari kemenangan, bukan cuma hari untuk perayaan kan. Ya sudah menyiapkan segala sesuatu. Oh, kita ini akan menyambut ini, jadi ya sudah bersihkan hati, bersihkan pikiran. Kalau kita ngomongin soal Hari Raya Idul Fitri sekarang ini, tahun ini kan deket juga sama Hari Pancasila kemarin. Iya. Nah, ini kalau menurut pandangan Afi gimana? Hari Raya Idul Fitri itu menurut saya adalah suatu bentuk apa, pengekspresian dari jiwa-jiwa Pancasila. Karena apa, di Hari Raya Idul Fitri kita berkumpul, tidak peduli apa kesalahan kita, tidak peduli kita dari mana, tidak peduli apa yang telah kita lakukan di masa lalu, taunya kita bersatu gitu. Pancasila sendiri juga sangat menekankan persatuan dan kebersamaan dalam keragaman. Itulah jiwa-jiwa yang kita bawa di hari kemenangan. Kita pengen tahu sebetulnya Afi ya, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kemudian kamu munculkan melalui karya tulisanmu itu tadi di layar sosial media. Kamu dapet inspirasinya dari mana sih? Jalan-jalan begini kah terus tiba-tiba ketemu? Saya dapat inspirasi dari baca-baca timeline, terutama baca-baca buku, lalu mengamati kehidupan di sini. Oh,
teman-teman saya kayak gini, ya udah saya tuliskan aja hubungan saya antara teman-teman. Terus di sekolah kayak gini, ya udah saya nulis tentang pendidikan kayak gitu. Saya jadi makin penasaran di lingkungan sekitar Afi yang ada di sini. Nanti kita akan jalan-jalan lihat-lihat sekeliling sana, boleh ya? Boleh, Kenalan sama orang tua Afi boleh? boleh sekali. Oke, siap. Nanti kita akan jalan-jalan ke sekitar sana ya. Halo, semuanya lagi pada main? Iya. Lanjut lagi mainnya, ngobrol lagi sama Mbak Afi. Kak Gika boleh ya? Oke. Kamu terkenal. Anak-anak kecil aja udah banyak yang nyapa kamu. Ujung sana semuanya. Waktu kamu pulang, Iya banyak. Tadinya tetangga nggak terlalu terkenal sih. jadi akhirnya sekarang. Padahal kamu sebelumnya sosok yang tertutup dikenalnya. Bukan tertutup sih, lebih kepada pendiam gitu. Jadi nggak banyak interaksi sama orang. Ya mungkin cuma sama sekolah, sama teman-teman tetangga terdekat aja sih. Pemirsa Kompas TV juga pastinya pengen kenalan dengan siapa sosok orang tua Afi. Boleh kita ketemu orang tuanya Afi? Boleh banget, yuk ke rumah. Oke, siap. Kita jalan-jalan ke sana juga sekalian ya. Iya Afi, jadi ini Bapak, Ibu, Adik. Oke. Bapak Imam Imam, Wahyudi. Pak Imam Wahyudi, Ibu Sumartin. Ibu Sumartin sama David Mahmud. David. Oke, berempat. Setelah Kakak Afi akhirnya panggilnya apa nih, Kakak atau Mbak? Mbak. Oke. Jadi setelah Afi ini sekarang jadi apa ya? Orang yang banyak diomongin sama orang, maksudnya jadi terkenal lah sekarang ini. Kalau saya ke Bapak dulu deh. Ini yang paling apa ya, signifikan perubahannya Afi seperti apa, Pak? Sekarang itu agak sibuk sama Gadgetnya. gadgetnya, ya. Terus jarang sekali keluar, sekali keluar jauh Jakarta. Jadi lebih banyak waktunya keluar. Iya. Kalau Ibu, Bu, ini kan Afi kan lebih sering keluar nih, Bu. Nggak kangen-kangen? Ya pasti kangen, namanya ibu sama anaknya ya kangen banget. Paling kalau misalnya kangen gitu tuh gimana, Bu? Biasanya telepon atau? Ya hanya bisa telepon gitu, di mana sekarang, sehatkah gitu. Adik mungkin lebih berjaya kali ya, soalnya kan kakaknya lebih sering keluar kota. Jadi dia lebih banyak dapat kasih sayangnya. Tapi kalau adik sendiri, ini nggak sih ketika kakak jadi apa Mbak lebih ini ya dikenal banyak orang, apa yang berubah dari Mbak Afi? Jadi lebih banyak diem. Lebih banyak diam. Lebih suka yang dulu atau sekarang? Yang dulu. Jujur loh, Vi. Kenapa yang dulu? Lebih suka iseng? Iya. Mbak Afi ini sukanya ngapain sih usianya? Suka dia tuh suka kalau orang biasanya dulu orang main komputer dia rebut gitu. Nakal ya. Nyangka nggak kalau ternyata Afi ini bisa membuat sebegitu banyak tulisan yang bahkan orang-orang penting juga baca. Pak Jokowi juga baca loh katanya. Tulisannya Afi. Bapak nyangka? Oh, nggak nyangka sekali. Orang saya itu melihat anak saya itu juga biasa-biasa saja. Untuk tulisannya sehebat bagaimana itu saya kurang tahu. Cuman saya melihat di tayangan-tayangan, sampai segitu kemampuannya begitu. Saya cukup kaget dan cukup bangga juga. Afi sering sharing. Ternyata juga begitu. Dilihat dari kesehariannya begitu kok ternyata kok punya apa itu ya? Kalau istilahnya talenta atau gimana ya? Gitu. Ada pesan nggak kebinekaan, soal kebinekaan ini ya dari Afi untuk anak muda Indonesia ini supaya nantinya membangun Indonesia lebih baik lah pastinya. Nggak usah berat-berat ya, pokoknya hargailah tetanggamu, temenmu, dan hargailah negara ini dengan cara yang kalian bisa. Misalnya kalau tidak bisa berkontribusi ya jangan bikin masalah. Terima kasih banyak ya, ngomong-ngomong ini menyenangkan sekali bisa kenal dengan bapak ibunya Afi, sosok yang melahirkan dan juga membesarkan Afi bisa jadi perempuan yang hebat, nulis banyak karya. Semoga nanti makin sukses ya. Kalau udah sukses, orang tua juga harus ikut
disenangkan. Karena mereka sangat khawatir sekali ketika perjalanan Afi bisa sampai sejauh ini ya kan. Dan ini karena momennya Hari Raya Idul Fitri juga, boleh kan kita minta maaf, mohon maaf lahir batin kepada pemirsa Kompas TV? Bareng-bareng boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Oke, jadi mungkin bisa langsung lihat ke kamera yang ada di sebelah sana. Pemirsa Kompas TV, saya Kika Madonna dan Saya Afi Nihaya Faradisa beserta keluarga besar. iya, kami semua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya saudara, itulah tadi dialog kita atau bincang-bincang kita mengenal Afi lebih dekat.